Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A bareng aku Nadia. Seperti biasanya aku akan menjawab 5 pertanyaan yang banyak ditanyakan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, Min, saya mau tanya tentang nama dalam data ASN saya. Misalnya nama saya yang sebenarnya yaitu Sister, namun sejak CPNS adalah My Sister. Kesalahan sejak turun NIP baru atau konversi NIP. Bagaimana untuk memperbaikinya? Oke, baik, pertanyaan pertama ini terkait perubahan dan cara memperbaiki kesalahan nama dalam data ASN ya. Oke, Sobat BKN, untuk permasalahan ini dapat menghubungi Biro Kepegawaian atau Biro SDM ataupun BKPSDM tempat Sobat BKN bekerja untuk mengajukan permohonan perubahan nama dengan menyiapkan dokumen ijazah yang digunakan saat pengangkatan menjadi CPNS, kemudian SK CPNS, SK PNS, dan SKKP terakhir ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, apakah janda dari PNS yang meninggal dunia, kemudian dia menikah kembali masih menerima hak pensiunan? Oke, kali ini pertanyaannya tentang hak pensiunan bagi janda dari PNS yang meninggal dunia namun menikah kembali. Oke, kita bahas. Jadi begini, Sobat BKN, apabila janda tersebut menikah lagi, maka hak pensiun jandanya terputus terhitung mulai saat yang bersangkutan melangsungkan pernikahan. Namun, apabila selama waktu berjalan, wanita tersebut kembali menjadi janda karena suami barunya meninggal dunia atau cerai, maka hak pensiun janda dari suami sebelumnya dapat dibayarkan kembali. Oke, lalu bagaimana caranya? Tentunya Sobat BKN dapat melaporkan hal tersebut kepada PT Taspen. Oke, kita beranjak ke pertanyaan ketiga. Apakah bisa saya mengurus pencantuman gelar dahulu, baru mengikuti ujian penyesuaian ijazah? Saat masuk CPNS, saya memakai ijazah D3, dan saat ini saya sudah memiliki ijazah S1. Jika saya harus menunggu ujian penyesuaian ijazah, sepertinya masih lama. Nah, Sobat BKN, pertanyaan ketiga ini tentang bisa tidaknya mengurus pencantuman gelar dahulu, baru ujian penyesuaian ijazah. Oke, jadi begini, untuk pencantuman gelar ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, memiliki golongan ruang terendah pada ijazah yang dimiliki. Kedua, akreditasi program studi yang berlaku pada saat lulus minimal B atau baik sekali. Namun jika akreditasi C atau baik, melampirkan rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan perkuliahan harus dilakukan pada universitas induk, tidak diperkenankan melakukan pendidikan jarak jauh kecuali diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi Sobat BKN dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah lulus ujian dinas atau mengajukan pencantuman gelar ketika sudah berada di golongan ruang 3A. Oke, kita beranjak ke pertanyaan keempat. Mohon izin, perkenalkan saya ASN P3K dengan jabatan Ahli Pertama Pengembang Teknologi Pembelajaran. Izin bertanya, setelah UU ASN terbaru, apakah ada mekanisme pencantuman gelar tambahan tanpa perubahan golongan dan kelas jabatan? Kebetulan pada seleksi P3K tahun 2022 kemarin, saat mengikuti seleksi P3K bersamaan dengan proses penyelesaian tesis. Dan ketika diterima sebagai P3K, saya juga telah menyelesaikan masa studi dan dinyatakan lulus S2. Oke, masih terkait pencantuman gelar, namun kali ini berbeda untuk ASN P3K. Sobat BKN, mengenai hal tersebut, sampai saat ini belum ada mekanisme peningkatan pendidikan bagi P3K. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Min, saya PNS dari salah satu instansi pusat. Ingin bertanya perihal dokumen pencantuman gelar akademik saya yang tidak ada di My ASN BKN. Mohon informasinya ya Min. Oke, pertanyaan terakhir ini terkait tidak adanya dokumen pencantuman gelar akademik di My ASN BKN. Oke, terkait dengan pertanyaan ini, Sobat BKN dapat mengajukan peremajaan pendidikan dengan melampirkan SK kenaikan pangkat terakhir, surat izin belajar, tugas belajar, ijazah, transkrip nilai, dan akreditasi program studi yang berlaku pada saat lulus.
Nah, ini diajukan pada aplikasi SIASN melalui Biro Kepegawaian Instansi tempat Sobat BKN bekerja. Oke, gimana nih Sobat BKN? Udah paham ya sekarang? Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang banyak ditanyakan Sobat BKN. Aku Nadia, sampai jumpa di Q&A berikutnya.